Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inah Sakinah dengan NIM 2381050070. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas LKPD dari mata kuliah Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah. Di sini saya akan mengerjakan pada bagian yang A, yaitu pengenalan awal memicu diskursus matematika awal. Untuk soal yang pertama itu bagaimana Anda menjelaskan fungsi eksponen kepada siswa SMA yang belum memahami konsep ini, yaitu konsep eksponen. Untuk jawabannya yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama itu kita bisa memperkenalkan atau menjelaskan konsep eksponen. Yang pertama itu bahwasannya fungsi eksponen itu berbentuk fx sama dengan a pangkat x, di mana a itu adalah bilangan pokok basis dan x adalah eksponen. Di sini tugas kita sebagai guru itu harus memastikan bahwasannya secara singkatnya eksponen itu berarti dikalikan berulang kali. Nah, selanjutnya itu kita bisa mengaitkan atau menggunakan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa salah satu contohnya yaitu dengan uh, satu bakteri membelah diri menjadi dua setiap sejam, dimana setelah 3 jam itu jumlahnya akan menjadi 8. Nah, di sini kita bisa terapkan pada fungsi eksponen itu berarti di sini ada 2 pangkat 3 yang sama dengan 8. Nah, gitu. Nah, selanjutnya itu kita bisa langsung membuat tabel nilainya, yaitu dengan cara memberikan beberapa nilai X dan hitung hasilnya untuk membantu siswa melihat pertumbuhan dari eksponensialnya. Selanjutnya yaitu membuat grafiknya, yaitu kita sebelumnya itu sudah membuat tabel. Nah, di sini untuk membuat grafik itu bisa kita acukan kepada tabel tersebut. Nah, di mana kita bisa menjelaskan bahwasannya grafik eksponensial itu memiliki bentuk khas, di mana bentuk khas yaitu naik tajam untuk A lebih dari 1 dan mendekati 0 untuk X negatif. Dan yang terakhir itu bisa menjelaskan perbedaan antara eksponensial dan juga dengan fungsi linear. Bahwasannya kalau fungsi eksponensial itu lebih cepat untuk kenaikannya dibandingkan dengan fungsi linear. Selanjutnya itu kita lanjut ke nomor yang kedua, yaitu dengan pertanyaan, jika Anda diberikan data pertumbuhan virus dengan modal fx sama dengan 2 pangkat x, bagaimana cara Anda menggambarkan grafiknya dan menjelaskan kepada siswa? Untuk jawabannya di sini saya berperan sebagai guru. Yang pertama itu kita membuat tabel terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama itu kita bisa pilih beberapa nilai x, yaitu ada negatif, 0, dan juga positif. Kemudian langkah selanjutnya itu hitung nilai fx sama dengan 2 pangkat x tersebut. Di sini untuk nilai x-nya itu ada min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya itu untuk nilai fx sama dengan 2 pangkat x itu untuk nilai negatif 2 sama dengan 0,25, untuk nilai negatif 1 itu sama dengan 0,5, untuk nilai 0 itu sama dengan 1, untuk 1 itu 2, 2 itu 4, dan 3 itu ada 8. Nah, selanjutnya itu kita bisa menggambar grafiknya, yaitu untuk langkah-langkahnya. Yang pertama itu buat sumbu koordinat dan X dan Y-nya. Nah, kedua selanjutnya yaitu kita plot titik-titik dari tabel di atas, dan selanjutnya itu kita bisa hubungkan titik-titiknya dengan kurva halus. Selanjutnya itu yang terakhir kita memberikan catatan atau penjelasan bahwasanya grafik itu selalu ada di atas sumbu X, tidak pernah negatif ataupun 0. Nah, selanjutnya yaitu kita menjelaskan sifat-sifat dari grafik kepada siswa tersebut. Adapun sifat-sifat dari grafik eksponensial sendiri itu yang pertama itu pertumbuhan eksponensial, bahwasanya nilai Y itu semakin besar dengan cepat saat X-nya itu bertambah. Yang kedua yaitu mendekati 0 di arah kiri. Saat X negatif, grafik mendekat 0 tetapi tidak pernah menyentuh sumbu X. Selanjutnya itu tidak simetris, artinya grafik hanya naik ke satu arah dan tidak berbentuk parabola. Selanjutnya itu tidak ada nilai negatif, artinya karena 2 pangkat X selalu bernilai positif, maka grafik tidak pernah berada di bawah sumbu X. Dan yang terakhir itu kita gunakan contoh nyatanya. Kita ada perbandingan contoh lain itu seperti ada uang yang disimpan di bank yang terus naik karena adanya bunga.
Selanjutnya itu untuk soal yang nomor 3. Untuk pertanyaannya itu, mengapa dalam fungsi eksponen bilangan pokok A tidak boleh bernilai negatif atau sama dengan 1? Untuk jawabannya, untuk yang pertama yaitu untuk yang bilangan pokok A tidak boleh bernilai negatif. Bahwasannya jika bilangan A itu negatif, maka untuk eksponennya itu eksponen pecahan, yaitu misalnya X sama dengan 1/2, maka hasilnya itu tidak terdefinisikan dalam bilangan real. Sedangkan untuk yang sama dengan 1 itu bahwasannya karena jika A-nya itu sama dengan 1, maka 1 pangkat X sama dengan 1 di Y untuk semua X, yang berarti grafiknya hanya garis datar di Y sama dengan 1, sehingga tidak memiliki pertumbuhan eksponensial yang sebenarnya. Baik, selanjutnya kita akan ke bagian B, yaitu tentang eksplorisasi konsep melalui LKPD berbasis kognitif dan PBL, di mana indikatornya yang pertama itu menggunakan istilah dan simbol matematika yang tepat. Kita langsung saja ke pernyataan yang nomor 1, di mana pernyataan nomor 1 itu ada 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 8. Pernyataan yang pertama itu salah, dikarenakan kedua pangkatnya itu dikalikan. Seharusnya untuk perbaikannya itu 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 6. Nah, selanjutnya itu untuk pernyataan yang kedua ada 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 dikalikan 5 pangkat 2. Untuk pernyataan nomor 2 juga salah, dikarenakan apa? Karena kedua bilangan tersebut itu dikalikan. Dimana yang seharusnya itu 5 pangkat 6 dikalikan 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 6 kurangin 2, maka sama dengan 5 pangkat 4. Selanjutnya untuk pernyataan yang ketiga itu ada dalam kurung 2 pangkat 3 dikalikan pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4. Nah, di sini jawabannya benar karena sudah memenuhi sifat dari eksponennya. Nah, selanjutnya untuk pernyataan yang nomor 4 ada di sini 4 kali 5 pangkat 3 sama dengan 4 kali 3 pangkat 5 pangkat 3. Nah, di sini untuk pernyataan yang nomor 4 itu jawabannya benar karena sudah memenuhi sifat eksponennya. Selanjutnya untuk pernyataan yang nomor 5 itu ada 6/2 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 per 3. Pernyataan yang nomor 5 itu salah. Kenapa? Karena tidak memenuhi sifat distribusi pembagian terhadap pangkat, di mana sifatnya itu A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Maka untuk perbaikannya itu ada 6/2 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan per 3 pangkat 2. Selanjutnya kita ke pernyataan yang nomor 6, di mana pernyataan nomor 6 itu ada 7/2 sama dengan min 7 pangkat 2. Untuk pernyataan yang nomor 6 itu salah, dikarenakan apa? Karena tidak memenuhi sifat pangkat negatif, di mana sifat pangkat negatif itu ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini untuk perbaikannya itu yang benar ada 7 pangkat negatif N sama dengan 1 per 7 pangkat 2. Selanjutnya itu kita ke pernyataan yang ketujuh. Ada di sini 10 pangkat 0 sama dengan 0. Untuk pernyataan yang nomor 7 itu salah, dikarenakan sifat eksponen bilangan yang berpangkat 0 itu seharusnya bernilai 1. Di sini maka untuk perbaikannya itu ada 10 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya untuk yang pernyataan ke-8 yaitu 16 pangkat 1/2 sama dengan 4 pangkat 2. Pernyataan nomor 8 juga salah, dikarenakan apa? Karena pangkat setengah dalam eksponen itu sama dengan akar kuadrat. Maka di sini untuk perbaikannya itu 16 pangkat 1/2 sama dengan 16. Nah, sama dengan 4. Selanjutnya itu untuk pernyataan yang ke-9. Pernyataan ke-9 itu ada 8 pangkat 2/3 sama dengan 3 akar 8. Pernyataan nomor 9 itu salah karena tidak sesuai dengan sifat eksponennya. Jadi untuk yang perbaikannya itu 8 pangkat 2/3 sama dengan 3 akar 8 sama dengan 2. Selanjutnya ke pernyataan yang ke-10, yaitu 3 akar 27 dikali 8. Pernyataan yang ke-10 itu benar. Selanjutnya ke pernyataan yang 11, itu 4 akar 8 1/16 sama dengan 4 akar 8 1/4 akar 16. Itu pernyataan yang benar, karena sudah memenuhi sifat eksponennya. Selanjutnya untuk yang terakhir, yaitu untuk pernyataan yang ke-12, itu ada 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 10. Jawaban untuk pernyataan yang ke-12 itu salah. Karena apa? Karena tidak memenuhi sifat eksponennya, yang seharusnya itu menggunakan operasi perkalian. Jadi di sini untuk perbaikannya ada 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 maka sama dengan 2 pangkat 10. Oke, di sini saya akan melanjutkan poin B, yaitu mengenai indikator penggunaan gambar untuk memvisualisasikan masalah. Di sini terdapat skenario masalahnya, yaitu sebuah virus menyebar di dalam suatu populasi dengan mode pertumbuhan eksponensial. Namun, para pemangku kebijakan kesulitan memahami bagaimana virus ini menyebar, karena data yang mereka lihat hanya berupa angka. Nah, jadi dalam LKPD ini disajikan sebuah data penyebaran virus mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Tetapi data tersebut hanya disajikan dalam bentuk tabel angka saja. Nah, hal ini yang membuat
para pemangku kebijakan itu sulit dalam memahaminya. Nah, untuk lebih memudahkan dalam memahami data tersebut, bisa kita gunakan grafik dan diagram. Ini contoh grafiknya. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat dengan jelas tren pertumbuhan virus eksponensial. Nah, ini berarti bahwa jumlah kasus tidak hanya meningkat secara linear, tetapi semakin cepat dari waktu ke waktu. Nah, kecepatan penyebaran virus ini dapat dipahami dari kemiringan grafik. Kemiringan yang curam itu menunjukkan penyebaran yang cepat. Nah, hal ini dapat membantu pemangku kebijakan untuk memahami urgensi penanganan virus. Nah, jadi penggunaan grafik dan diagram ini akan sangat membantu untuk memahami dari sebuah data, ya, dibanding dengan hanya tabel angka saja, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai indikator penggunaan fakta-fakta matematis yang relevan. Di sini terdapat skenario masalah. Dalam sebuah eksperimen radioaktif, seorang ilmuwan ingin mengetahui berapa banyak zat radioaktif yang tersisa setelah beberapa periode waktu tertentu. Di LKPD disajikan sebuah data simulasi peluruhan radioaktif dalam bentuk data tabel. Nah, untuk mengetahui berapa banyak zat radioaktif yang tersisa, kita bisa menggunakan fakta-fakta eksponen untuk menemukan model matematis peluruhan zat radioaktifnya. Nah, langsung saja ya. Kalau misalkan peluruhan radioaktif itu mengikuti model eksponensial, rumus umumnya adalah MT sama dengan M0 dikali E pangkat min KT, di mana MT-nya itu adalah massa zat radioaktif yang tersisa setelah waktu T, kemudian M0-nya itu adalah massa awal zat radioaktif, kemudian K-nya adalah konstanta peluruhan, dan T-nya adalah waktu. Nah, namun dalam kasus ini akan lebih mudah menggunakan rumus peluruhan eksponensial diskrit, karena data diberikan dalam periode waktu tertentu. Nah, dari data yang di LKPD itu sudah diketahui waktunya yaitu 10 tahun. Jadi rumusnya itu menjadi MT sama dengan M0 dikali 1/2 atau setengah pangkat T kecil per T besar. Nah, di mana T besarnya ini adalah periode setengah hayat atau waktu yang dibutuhkan untuk massa zat berkurang menjadi separuh. Nah, dari tabel yang pertama tadi, kita bisa melihat bahwa massa zat berkurang menjadi separuh setiap 10 tahun. Jadi, T besarnya itu adalah 10 tahun. Kemudian, massa awalnya atau M0-nya yaitu 128 gram. Itu ada di tabel ya. Nah, jika disubstitusikan ke dalam rumus tadi, maka menjadi MT sama dengan 128 dikali 1/2 pangkat T kecil per 10. Seperti itu modelnya. Nah, sekarang kita bandingkan model yang telah kita buat tadi dengan eksperimen yang lain dengan menggunakan rumus yang sama. Nah, itu kan tabelnya ada ya di LKPD yang data simulasi peluruhan radioaktif yang kedua, di mana massa awalnya itu adalah 729 gram. Nah, kita akan coba gunakan rumus yang sama dengan yang tadi, M0-nya tinggal diganti dengan 729 gram, dan T besarnya sama 10 tahun. Nah, sehingga menjadi MT sama dengan 729 dikali 1/2 pangkat T kecil per 10. Nah, tinggal kita hitung untuk setiap waktu atau T kecil tadi, yaitu yang pertama di sini pada 0 waktu ya, waktu 0 tahun itu masih tetap 729 gram. Kemudian pada waktu 10 tahun, massa yang tersisa adalah 365,5 gram. Dan seterusnya hingga waktu 50 tahun, massa yang tersisa adalah 22,78125 gram. Nah, jika kita bandingkan hasil perhitungan dengan data eksperimen lain atau data eksperimen yang tadi terdapat dalam LKPD, maka dapat dilihat teman-teman di sini. Nah, seperti itu. Jadi dari eksperimen peluruhan radioaktif, kita dapat menggunakan model matematika eksponensial untuk memprediksi berapa banyak zat radioaktif yang tersisa setelah beberapa periode waktu. Tadi dalam kasus pertama yaitu dengan massa awal 128 gram dan periode setengah hidup 10 tahun, model yang digunakan adalah MT sama dengan 128 dikali 1/2 pangkat T kecil per 10. Nah, model ini cocok dengan data yang diberikan. Sedangkan pada data yang kedua yaitu dengan massa awal 729 gram, terdapat perbedaan yang signifikan antara prediksi model dan data eksperimen. Jadi hasilnya itu ada selisihnya gitu ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan mungkin tidak tepat atau karena adanya faktor lain yang mempengaruhi, sehingga harus disesuaikan dengan data yang tersedia, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu di bagian B, skenario yang keempat. Nah, di mana
Seorang investor ingin menanamkan modal sebesar 100 juta rupiah di bank dengan dua pilihan investasi. Nah, di mana investasi A yaitu atau bunga majemuk eksponensial, yaitu bunganya dihitung dari modal awal ditambah dengan bunga yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, di mana bunganya yaitu 10% per tahun. Nah, dihitung berdasarkan modal yang terus bertambah. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, investasi B atau bunga linear. Nah, bunganya itu 10% per tahun, dihitung dari modal awal saja. Jadi modal bunganya itu cuman ditambah di pas modal awal. Nah, investor ingin mengetahui mana yang lebih menguntungkan setelah 10 tahun sebelum mengambil keputusan. Nah, di sini kan sudah diketahui bahwa modal awalnya yaitu 100 juta. Nah, kemudian suku bunganya yaitu 10% per tahun. Nah, kemudian lama investasinya yaitu 10 tahun. Nah, investasi A itu bunganya dihitung dari modal awal ditambah bunga yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, dapat diambil rumusnya yaitu modal akhir sama dengan modal awal dikali 1 ditambah suku bunga dipangkatkan dengan tahunnya. Nah, di sini kita akumulasikan di 10 tahun terakhir. Nah, di mana modal awalnya itu 100 juta dikali 1. Nah, kemudian suku bunganya itu 0, kita bulatkan menjadi 0,1 karena 10% dibagi dengan 100% itu 0,1. Kemudian dipangkatkan dengan 10. Nah, 100 juta jadi 100 juta dikali 1 ditambah 0,1 kan 1,1. Kemudian dipangkatkan dengan 10. Nah, 100 juta dikali 1,1 pangkat 10 itu 259, sekian. Jadi kita bulatkan menjadi 259,37 juta. Nah, atau kalau dilihat dari tabel yang ada di soal itu jadinya 259 juta. Nah, kemudian di investasi B yaitu bunga itu selalu dihitung dari modal awal saja. Nah, bunga yang didapatkan itu setiap tahun jumlahnya itu tetap, jadi nggak nambah. Nah, terus rumusnya yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah bunga per tahun dikali tahunnya. Nah, kita juga akumulasi dari jadi 10 tahun 100 juta ditambah 10 juta dikali 10 jutanya itu berupa 100 dari 100 juta dikalikan dengan 10 yang bunga tadi, jadinya 10 juta terus dikali dengan bunganya itu 10. Nah, 100 juta ditambah 10 juta dikali 10 itu kan 200 juta. Nah, untuk melihat kita buat dari Microsoft Excel, mana tahun yang pertama yaitu kita mendapatkan 110 juta dari dikali dengan 10% bunga dari suku bunga sama dipangkatkan dengan tahun. Nah, ketika dipangkatkan dengan 1 yaitu 110 juta, kemudian 121 juta di tahun yang kedua, kemudian 133 juta di tahun ketiga, 146 juta di tahun keempat, kemudian 161 juta di tahun kelima, dan 177 juta di tahun keenam untuk investasi A, bunga majemuk eksponensial. Nah, kemudian 197 juta di tahun ke-7, kemudian 214 juta di tahun ke-8, kemudian 235 juta di tahun ke-9, dan 259 juta di tahun ke-10. Nah, kemudian untuk investasi B atau bunga linear itu untuk di tahun pertama yaitu mendapatkan 110 juta. Nah, kemudian tahun kedua itu 120 juta. Nah, tahun ketiga 130 juta, tahun keempat 140 juta, kemudian tahun kelima itu 150 juta. Kemudian tahun keenam itu 160 juta, kemudian tahun ke-7 170 juta, kemudian 180 juta untuk tahun ke-8, 190 juta untuk tahun ke-9, dan 200 juta untuk tahun ke-10. Jadi grafik yang didapatkan dari perbedaan kedua investasi ini itu untuk bunga majemuk eksponensial itu mengarahnya ke atas, melengkung ke atas, sedangkan investasi B-nya itu sama atau lurus gitu. Oke.
Selanjutnya yaitu bandingan pertumbuhan modal kedua jenis investasi setelah 5 tahun dan 10 tahun. Nah, untuk setelah 5 tahun itu investasi A itu sudah lebih tinggi dari investasi B, di mana investasi A itu 161 juta, sedangkan investasi B itu sebesar 150 juta. Nah, kemudian di tahun ke-10 itu investasi A dengan investasi B itu terlihat sekali perbandingannya dengan satu sama lain. Sedangkan di investasi A itu modal akhirnya 259 juta, sedangkan di investasi B itu hanya mendapatkan 200 juta. Nah, selanjutnya jelaskan kapan dan dalam situasi apa investasi linear bisa berikan rekomendasi kepada investor mana yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, untuk rekomendasi investasi itu untuk jangka panjang mungkin lebih menguntungkan investasi A karena pertumbuhannya itu eksponensial, jadi pertumbuhan itu ke atas, sedangkan investasi B itu netral. Kemudian kapan dan dalam situasi apa investasi eksponensial, investasi linear lebih menguntungkan dibandingkan dengan eksponensial. Nah, investasi linear itu mungkin menguntungkan dalam jangka pendek. Terus jadi si investor juga kalau Selanjutnya, poin yang kedua tentang peran simbol, gambar, dan diskusi. Peran simbol itu sendiri dapat menyederhanakan konsep, kalau peran grafik itu sendiri dapat membantu kita memahami pertumbuhan cepat ataupun lambat. Sedangkan peran dari diskusi itu memungkinkan pertukaran ide ataupun pemahaman lebih mendalam. Selanjutnya, poin yang ketiga tentang strategi mengajarkan ekspor kepada siswa SMA. Yang pertama, menggunakan analogi sehari-hari, contohnya investasi dan penyebaran virus. Yang kedua, menggunakan media visual seperti grafik ataupun animasi. Yang ketiga, itu sendiri melibatkan siswa ke dalam diskusi ataupun eksperimen sederhana. Yang keempat itu tentang analisis metode penyelesaian. Contoh soalnya 2/6 dikali 2/4. Metode yang pertama menggunakan eksponen. 2/6 dikali 2/4 sama dengan 2/6 ditambah 4 sama dengan 2/10 sama dengan 1024. Kalau metode yang kedua itu perhitungan secara langsung. 2/6 sama dengan 64, 2/4 sama dengan 16, 64 dikali 14 sama dengan 1024. Jadi kesimpulannya metode yang pertama itu lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Karena kita menggunakan aturan eksponen di mana dalam penyederhanaannya kita tanpa harus mengalihkan bilangan besar. Sedangkan metode yang kedua itu lebih rentan terhadap kesalahan perhitungan manualnya. Terima kasih.